Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi di channel Novidiana. Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Yuk kita lanjutkan saja cerita nikah kilatnya bab ke-8 dengan judul Aku Sudah Menikah. Bila semakin penasaran saat Ralin tidak kunjung memberitahunya. Apa Ralin? Tanya Bila sedikit kesal. Aku sudah pindah ke rumah suami aku, kata Ralin sambil memejamkan matanya, takut kalau Bila marah padanya. Oh, pindah ke rumah suamimu? Kenapa nggak bilang? Kata Bila tanpa sadar, membuat Ralin membuka matanya. What? Apa? Tanya Bila. Iya Bil, what itu apa? Kata Ralin. Kamu tadi bilang apa? Suami? Kamu sudah menikah? Tanya Bila dengan suara yang sekeras sampai membuat mahasiswa lainnya menoleh padanya. Ralin memukul lengan Bila pelan. Jangan keras-keras napa? Nanti semua pada tahu, bisik Ralin. Bila menatap ke sekeliling. Aku butuh penjelasan kamu sekarang juga, tuntut Bila. Besok ya, aku harus belajar ini, kelak Ralin sambil mengangkat buku di tangannya. Bila merampas bukunya dan memasukkan ke dalam tas. Bil, kata Ralin. Cerita atau enggak aku pinjemin, ancam Bila. Dengan menghembuskan nafas, Ralin mulai bercerita. Jadi gini, Ralin menceritakan semua. Dari awal mula ia harus menikah secara kilat. Ralin menceritakan semuanya dari awal sampai dia menyandang Nyonya Ethan. Begitulah ceritanya. Sudah puas kan? Mana bukunya? Pinta Ralin. Bila mengangguk mengerti. Terus gimana suamimu? Dia ganteng gak? Tanya Bila. Ralin dia memandang Bila, kemudian menjawab, lumayan. Lumayan itu tidak signifikan. Yang jelas lah, ganteng atau tidak, tanya Bila. Ralin hanya memandang Bila tanpa mau menjawab. Kerjanya apa? Tanya Bila. Apa kamu menginterogasiku, Bil? Tanya Ralin. Mulai kesal dengan sikap Bila. Aku hanya ingin memastikan saja kalau dia tidak akan membuatmu sengsara. Cukup kamu sengsara dulu saat tinggal di Surabaya, kata Bila membuat Ralin memandangnya. Oh Bil, kata Ralin terharu. Sikap Bila yang selalu mengambil berat dirinya. Aku gak tahu dia kerja apa, tapi sepertinya dia tidak akan membuatku sengsara, kata Ralin. Masa ada kerjaan suami sendiri gak tahu, cibir Bila. Mana aku tahu, kenal aja baru langsung menikah. Aku saja tahu namanya saat ijab kabul, Ralin membela diri. Ralin melihat jam di tangannya, sudah waktunya pulang. Sudah waktunya pulang, kata Ralin, dan bersiap untuk pulang. Secara gak langsung, ini adalah cara untuk menghindari kekepoan Bila. Dan saat ingin berdiri, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Siapa? Tanya Bila ingin tahu. Gak tahu, nomor tidak dikenal. Aku angkat gak ya? Tanya Ralin pada Bila. Angkat aja, siapa tahu penting, kata Bila. Halo, siapa? Sapa Ralin. Sudah pulang? Tanya penelpon. Sudah, ini siapa? Tanya Ralin. Ethan, kata Ethan. Siapa? Setan, tanya Ralin. Siapa? Tanya Bila. Setan katanya. Masa ada setan bisa telepon sore-sore gini? Kata Ralin. Ethan yang mendengar sedikit geram. Ini aku Ethan suamimu sayang, katanya sambil menekankan kata suami dan sayang. Tuan, maaf, kata Ralin saat keceplosan memanggil Tuan. Suamiku, kata Ralin pada Bila yang masih kepo dengan siapa yang menelpon Ralin. Bila mengangguk mengerti. Sudah habis jam kuliahnya? Tanya Ethan. Sudah, ini mau keluar.
Kenapa? Tanya Ralin. Aku sudah di luar kampusmu, kata Ethan. Oh, oke, aku segera keluar ini, kata Ralin dan menutup teleponnya. Ada apa? Tanya Bila. Dia sudah di depan untuk menjemputku. Ya, aku masih ada 1 jam lagi. Sekalian nunggu pacar, kata Bila. Oke, aku duluan ya, kata Ralin. Bila mengangguk dengan berat hati. Aku sebenarnya ingin kenal suami kamu, tapi aku harus masuk kelas, kata Bila. Nanti aku kenalin. Udah, aku balik dulu ya, kata Ralin. Oke, hati-hati, bye, mah, ucap Bila sambil cipika-cipiki. Ralin berlari kecil untuk cepat sampai di luar. Ia melihat ada mobil sport merah yang terparkir di samping gerbang kampusnya. Ethan segera menurunkan kaca mobilnya saat melihat Ralin berjalan ke arahnya. Ralin sempat terpana saat melihat Ethan yang masih memakai baju kerjanya dan kacamata hitam yang bertengger manis di atas hidung mancungnya. Ethan segera turun saat Ralin sudah sampai di mobilnya dan membuka pintu mobil agar Ralin bisa masuk. Perlakuan Ethan yang memanjakannya membuatnya sedikit canggung. Makasih, kata Ralin. Ethan mengangguk. Alamat kosmu di mana? Tanya Ethan. Ralin yang fokus keluar jendela mobil menoleh ke arah Ethan. Alamat kosmu? Tanya Ethan lagi. Ralin menyebutkan alamat kosnya. Ethan segera menjalankan mobilnya menuju alamat yang dikasih tahu Ralin tadi. Sampai di kos, Ralin segera berjalan ke arah kamarnya. Ethan mengikutinya dari belakang. Saat sudah dekat dengan kamarnya, tiba-tiba Ralin berhenti. Ada apa? Tanya Ethan saat Ralin tiba-tiba berhenti dan bersembunyi di balik punggungnya. Tuh ada mak lampir lagi nunggu uang tunggakan, bisik Ralin. Kita balik yuk, nanti aja. Kalau mak lampirnya pergi, kita kesini lagi, kata Ralin. Terus kenapa? Ya udah, ayo kita bayar, kata Ethan. Aku belum bayar 3 bulan loh, kata Ralin. Ya udah kita bayar, kata Ethan. Ralin memandang Ethan, kemudian menggeleng. Ralin menarik Ethan untuk pergi, tapi naas, suara cempreng yang setiap awal bulan terdengar. Hai Lin, mau kemana? Kabur, tanya Bulina, ibu kos Ralin. Ralin mengaduk keningnya yang tidak gatal. Hai Bulina yang cantik, sapa Ralin. Dengan cengiran khas Ralin, Ethan hanya bisa menahan senyum saat melihat Ralin bersikap seperti itu. Bulina mendekati Ralin yang seketika berada di depan Ethan. Ralin menyalami tangan Bulina dan nyengir saat mencium bau terasi di tangan Bulina. Mana uang kos? Sudah nunggak 3 bulan dan besok sudah 4 bulan loh, kata Bulina. Besok saya bayar bu, serius deh, kakak bohong. Pagi-pagi aku kasih, kata Ralin. Bulina menggeleng. Nih, ibu mau sekarang Ralin, kata Bulina. Maaf, sela Ethan yang dari tadi sudah diam. Bulina yang melihat Ethan segera mendekati Ethan. Matanya yang tadi membara karena Ralin kini berubah menjadi seperti berbunga-bunga. Hai ganteng, bisa tante bantu? Tanya Bulina. Ralin yang mendengar Bulina menampilkan ekspresi seperti itu ingin muntah. Berapa yang harus dibayar untuk 3 bulan? Tanya Ethan. Janganlah. Ralin bingung mau memanggil Ethan siapa. 5 juta, kata Bulina. Loh, bu, kok 5 juta? Bukannya cuma 3 juta? 2 juta itu bunganya, kata Bulina tanpa mengalihkan matanya dari wajah Ethan. Ai, pakai bunga segala? Tanya Ralin. Tentulah, katanya lagi. Ethan mengeluarkan dompetnya dan memberikan 5 juta cash. Ini uangnya dan mulai hari ini Ralin akan pindah, kata Ethan. Terima kasih ganteng, kata Bulina sambil ingin memegang pipi Ethan. Tapi tidak bisa karena Ralin segera menarik Ethan masuk ke dalam kamarnya. Bulina, ingat
Pak Joko di rumah menunggu tuh, kata Ralin sambil menutup pintu kamar kosnya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan kelanjutan cerita Nikah Kilat. Kita ketemu lagi ya di bab ke-9. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.